masih menyempatkan diri untuk belajar bersama gitu ya. Saya kira malah mudah-mudahan aura-aura Imlek yang membawa keberuntungan itu bisa menular ke kita, khususnya dalam kebersamaan kita belajar malam ini. Siapa tahu dengan informasi bermanfaat yang akan disampaikan oleh Mas Laidra pada malam ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, baik, kami dari In Life Training Development, satu program baru yang kami kembangkan di In Life School dan In Place yang kami kembangkan TK dan SD. Kami ingin mengembangkan satu hal karena saat ini memang sekolah belum bisa mulai offline, maka semua aktivitas khususnya di TK yang sedang berjalan kami lakukan secara online gitu ya. Jadi guru-guru melayani siswa dari sekolah, dan SD pun nanti mungkin di pertengahan Juli, di bulan Juli nanti mungkin masih seperti ini, tapi paling nggak kita akan punya konsep sendiri yang kita buat sedemikian rupa memang menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Prinsipnya kita siap jalan, dan selama proses persiapan ini kami ingin tetap menyapa orang tua, ya orang tua, guru, siapapun pemerhati anak, agar bersama-sama kita tetap belajar, mengupgrade diri kita untuk hal apa saja yang memang nanti punya buah buat proses perkembangan anak-anak kita. Saya kira itu yang mungkin menjadi dasar kami dari InLife, mengembangkan InLife Training Development agar kita bersama dalam situasi seperti ini tetap mampu mengolah satu proses belajar bersama yang semuanya itu nanti efeknya adalah kepada perkembangan yang makin baik, makin positif, makin kekinian buat anak-anak kita. Saya kira mungkin itu sedikit pengantar dari kami dari InLife yang malam ini bekerja sama dengan Finanslogi, ya, Mas Laidra, juga kebetulan salah satu mitra orang tua murid kita di Indonesia Play School Depok, ya. Mudah-mudahan dengan obrolan malam ini makin banyak orang tua yang mempercayakan persiapan-persiapan pendidikannya baik kepada in place maupun in life, dan juga tentu saja untuk proses-proses lebih lanjut kita ingin mengembangkan satu proses belajar bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan kawan-kawan yang sudah bergabung. Saya silakan ke moderator kita, Mas Andre Wibawa. Silakan. Oke. Baik, para Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat teman-teman, Bapak Ibu semuanya sehat ya, semua ya, canggih ya. Saya senang lah hari ini ada Kasuke yang mirip dengan Amanda Manopo gitu ya. Ada Kak Maksi, calon ketua yayasan Laurencia. Nah, Bapak Ibu, lalu ada Bu Titik ya kan. Dan teman-teman Bapak Ibu semua dan kawan-kawanku, saya panggil teman-teman aja ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya. Cuman saya pengen banget, Kak Andre pengen banget teman-teman Bapak Ibu kalau ya kata ini saya belajar dari anak SD nih. Kata kalau kita ngajar anak SD itu wajib harus ada on kamera. Kalau nggak on kamera tidak di absen. Ayo, Mbak Pita, Mbak Angelina, Mbak Emerita, Mbak Immanuel nih, Mas Immanuel atau siapa lagi nih. Jadi wajib nih kita on kamera. Kenapa? Secara psikologi ya kan, wajah kita itu adalah mewujudkan bahwa kita lagi sedang berinteraksi. Wah. Dan yang kedua, kita pengen banget seperti lihat wajahnya Mbak Titi ya, Kak Titi ya. Kak Titi, lalu Kak Anselma, siapa lagi nih banyak nih, ada berapa orang ya. Ada, lalu siapa lagi ya? Kak Angelina bisa? Halo Kak Angel, saya melihat wajahnya Kak Angel nih atau siapa? Gitu kan. Monggo. Ah, itu Karian tuh, rambutnya gondrong gitu ya, luar biasa emang orang seniman ya kan. Baik, teman-temanku semua, kita nggak lama dan sekali lagi tujuan pelatihan, tujuan training ini, tujuan webinar ini adalah memberikan insight yang sangat kontekstual yang sedang dicari ya kan. Kita tidak menuju kepada banyaknya partisipan karena ini masuk ke arsip digital. Kalau udah masuk ke arsip digital, ke YouTube gitu ya, ke Instagram, itu menjadi aset digital sehingga itulah yang kita raih, itulah yang kita tuju bahwa bukan lebih pada partisipannya, tapi lebih kepada arsip digitalnya
dan semuanya teman-teman saya yakin percaya arsip digital inilah semua orang akan menonton gitu ya, semua orang akan menonton. Mohon maaf Kak, aku sedang available untuk on camera karena masih dalam perjalanan dan gelap-gelapan di ibu apa nih? Oke, hati-hati Kak Anselma ya. Hati-hati ya. Waduh, di jalan dia hati-hati di gelap. Baik, hari ini pembicara kita masih muda seperti Kak Andre, wah, seperti teman-teman, ya seperti Kak Suge. Masih muda tetapi luar biasa, dia punya paradigma, punya treatment, punya apa lagi ya, punya pengalaman yang segudang tentang bagaimana soal finansial, termasuk di dalam finansial dan pendidikan. Nah, beliau tuh masih muda, saya nggak mungkin sebutin umurnya ya, tapi Kak Andre pengen bacain singkat saja gitu ya. Teman-teman saya ingin bacain singkat saja. Mmm, cukup panjang sih sebenarnya. Wah, ini masih muda saya nggak tahu nih, kita satu umuran loh Mas. Saya satu umuran sama Mas Laidra. Wah, panggilannya Kak Raidra aja kali ya. Kak Laidra, jadi kalau di In Life School atau di program ini selalu dipanggil semua kakak-kakak. Kak Laidra lulusan UI, wah, lalu ini yang paling penting sertifikat financial planner-nya yang menjadi Kak Laidra saat ini melalang buana kemana-mana gitu ya. Dan akhirnya teman-teman bisa buka di Instagram, saya udah buka tadi sore, @financialogi. Wah, itu foundernya adalah Mas Laidra sendiri. Bagus, menarik, identik, otentik, itu keren banget pokoknya. Banyak materi-materi yang bagus di sana dan bisa dikembangkan oleh teman-teman. Lalu yang berikutnya Kaledra juga, teman-teman. Kaledra juga adalah dia orang yang strategic finance dan capital market department salah satu di BUMN. Wow, ini menjadi banyak pengalaman yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah dia punya juga value investor sehingga ini bukan pelaku teori, tetapi juga pelaku praktisi. Wah, ini paling penting. Gitu ya Kaledra. Nah, mana boleh di spotlight Kak siapa Karian atau Kak Gita? Di sebelah saya boleh Kak, saya coba kita panggil dulu Kak Leda. Nah, saya spotlight ya Kak. Nah, wajahnya emang agak mirip ya. Enggak ya Kak Leda, makanya saya hari ini saya dipiketkan untuk nggak apa-apa Kak, kita berdua saja apa namanya sebentar ya. Nah, gitu aja Kak. Baik. Terima kasih banyak. Kak Leda, gimana kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Semoga tadi Kak Andre nggak salah ngebacain ya, macam-macam apa tuh namanya CV Kak Ledra. Sudah masuk lagi 16 orang puji Tuhan hari ini. Oke, target kita 15 sampai dengan 30 udah. Sekarang udah mulai tengah-tengah. Terima kasih Kak Ledra sudah hadir. Baru pulang kayaknya masih baru mandi nih ya. Kak Ledra, hari ini banyak topik sebenarnya minggu ini lagi. Tahun-tahun ini di tengah pandemi banyak topik. Dan jujurnya saya juga sering menjadi pembicara topiknya itu adalah banyakan rumah tangga. Nah, kebetulan Kaledra yang luar biasa, wah, Kaledra yang luar biasa ini punya pengalaman segudang tentang hal itu. Nah, banyak banget parenting saat ini membingungkan, ya kan? Dengan judul yang sangat luar biasa itu termnya kebutuhan rumah tangga versus dana pendidikan. Wah, apakah berlawanan? Apakah seirama? Gitu ya. Nanti Mas Kaledra lah yang akan membahas itu supaya kami semua di sini memahami dan juga teman-teman yang akan nonton di YouTube dan teman-teman yang akan mengambil download arsip ini juga akhirnya punya suatu paradigma yang baru, terutama juga parent-parent yang masih muda nih Kak, seperti kita-kita ini ya. Cie, yang belum kawin tuh Karumende. Karumende aja pengen kawin muda tuh. Mas Maksi, makanya di hari ini masuk Kak Kaledra. Jadi Mas Maksi itu pengen banget mendapatkan insight sebelum dia menikah, dia pengen tahu kebutuhan rumah tangga apakah ada berlawanan dengan dana pendidikan. Saya nggak lama-lama Kakak, pas banget 19.16 saya masuk sesuai dengan rundown acaranya. Kaledra, waktu, tempat, dan dinamika ini saya serahkan seluas-luasnya. Nanti kurang lebih sampai jam 8 gitu ya, jam 8 penyajian materinya, jam 8 kurang 5 lah kalau boleh. Oke, Kaledra silakan menyajikan, tapi boleh ya kalau seandainya ada yang mau bertanya silakan. Lalu Bapak Ibu dan teman-temanku mau bertanya boleh pakai chat gitu ya. Boleh hands raise boleh atau di chat yang lebih penting. Nanti saya akan permisi dengan Kaledra gitu ya misalkan. Tetapi yang jelas sekali lagi mengalir saja, tapi tetap pertanyaan di akhir gitu ya. Tapi mengalir saja. Seandainya ada sesuatu, wah, Kak saya pengen nanya, langsung aja nulis di chat. Pasti kita akan bertanya kepada Kaledra. Thank you banget Kaledra. Waktu dan seluruh dinamika saya serahkan Kak Ledra. Kita approve di reaction-nya teman-teman, kita tepuk tangan untuk Kak Ledra. Yeay. Tuh Kak Manopo
sudah tepuk tangan kali. Harus semangat nih, ada Amanda Manopo di situ soalnya. Monggo Kak. Terima kasih Mas Andre. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau menampilkan profil Finanslogi yang tadi udah disebut Mas Andre. Bisa ditampilin ya, boleh. Silahkan. Baik, oke. Oh, kita ya, Mas Rumbeni atau saya sebentar ya, saya tampilkan dulu. Bentar ya. Saya pikirnya di akhir, oke, pertama ya. Oke, baik. Sebentar, Mas. Mas Rumendi bisa menampilkan di situ sistemnya? Bentar, Mas ya. Ada 2 kan yang Finanslogi ya? Kak Rumendi bisa? Ya. Dari situ? Nah, Kak Rumendi, silakan. Oke, mantap. Kita lagi tepuk tangan lagi reaksinya. Wah, hebat, mantap. Finanslogi. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Andre. Itu tadi Instagram Finanslogi bisa di. Selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga masih tetap semangat, masih segar. Saya tahu ini udah malam, mungkin udah capek aktivitas seharian. Semoga pemaparan saya ini bisa berguna bagi Bapak Ibu nantinya. Kita rileks aja ya, santai. Sini pembahasannya nggak berat-berat amat. Oke, kita langsung mulai. Next. Oke, kira-kira kenapa sih dana pendidikan ini perlu dipersiapkan? Oke, kita lanjut. Sebagai orang tua, tentunya kita ingin nantinya anak kita bisa bersekolah di sekolah yang berkualitas. Kenapa? Bapak Ibu mungkin di sini menyadari ya, kalau makin ke sini, persaingan itu nanti semakin ketat. Cari kerjaan susah banget sekarang. Bapak Ibu pas lagi mungkin fresh graduate, pernah ngerasain ya, kalau lagi ngelamar kerjaan sana-sini, yang diutamakan yang perguruan tinggi negeri lulusannya, atau yang universitas yang ngetop-ngetop. Atau ada juga yang nyari S2, S3. Pas udah masuk nih, misalkan kita udah lolos seleksi, kadang saingan juga yang namanya orang dalam. Nah, itu juga salah satu kendala. Nah, selain itu, ke depannya juga nanti teknologi itu makin maju. Artificial intelligence sudah makin canggih, banyak pekerjaan yang bisa diotomatisasi, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat dikurangi. Itu sebagai langkah efisiensi perusahaan yang kompetisinya juga ketat banget sama perusahaan lain. Nah, sebagai orang tua kita nggak mau dong nanti anak kita kesusahan pas waktu mencari kerja. Nah, mulai dari sekarang pasti udah mulai dipilihin sekolah-sekolah yang bagus kualitasnya. Wajar nih bagi orang tua, kita ingin dapat pendidikan yang bagus untuk anak kita. Supaya nanti jadi pondasi sang anak biar bisa menghadapi segala permasalahan, bisa nyari solusi, bisa pola pikirnya terasah, dan itu akan diolah di sekolahnya. Berikutnya. Next. Oh, maaf. Oke. Mungkin kita sadar nih kalau biaya pendidikannya kita naik tiap tahun. Nggak cuma sekolah ya, Bapak Ibu. Harga-harga yang lain juga naik tuh. Kayak apartemen tuh tiap Senin naik. Pernah nggak ya Bapak Ibu nyadari kalau misalkan kita pegang uang 1 juta nih pas 10 tahun yang lalu,
Beda banget sama uang sejuta yang kita pegang sekarang. Kalau sejuta, 10 tahun yang lalu tuh satu troli bisa penuh barang belanjaan. Bisa beli daging, beli segala macam, kebutuhan, beras, segala macam. Kalau sekarang, uang sejuta nggak bisa penuh lagi tuh trolinya. Nah, ini yang kita sebut inflasi. Kenapa sih bisa ada inflasi ya? Nah, kalau Bapak Ibu sering lihat berita tuh tiap tahun tuh ada demo ya, demo buruh gitu. Buruh-buruh pada orasi minta kenaikan UMR gitu. Nah, yang ngasih gaji kan perusahaan-perusahaan nih. Nah, biar perusahaan nggak rugi, dia naikin juga tuh harga jual produknya. Terus nanti masyarakat beli lagi dengan lebih mahal. Terus tahun depannya demo lagi, naik lagi. Terus aja tiap tahun begitu. Nggak cuma itu aja faktor-faktornya, ada lagi kayak kurs mata uang, harga komoditas, minyak, batu bara. Belum lagi nanti ada faktor cuaca, bencana alam yang pengaruh ke proses produksi. Selain itu juga ada hubungan diplomatik, geopolitik negara gitu, banyak macamnya. Itu yang nyebabin inflasi. Di sisi lain, sekolah juga terus berbenah ya. Di sekolah tuh ada pengembangan-pengembangan, contohnya kayak nambah fasilitas belajar, fasilitas olahraga, kesenian gitu. Atau juga misalkan sekolah mau renovasi gitu, mau perluasan sekolah, mau membangun gedung baru. Selain itu juga kalau sekolah ada juga perbaikan kurikulum ya biasanya. Biasanya sekolah swasta itu mengupgrade kurikulumnya atau ngacu ke standar internasional. Dan yang paling penting juga kesejahteraan pengajar juga jangan dilupain. Mereka yang pahlawan tanpa tanda jasa nih, yang selalu di garda terdepan. Kita harapannya dengan kualitas pengajar yang baik, nanti kualitas yang dididik juga semakin baik. Berikutnya, next. Waduh, sering lupa nih ngalokasiin dana pendidikan. Boro-boro nih mikirin dana pendidikan. Belanja aja udah mahal. Tiap tahun inflasi yang tadi saya cerita. Belum bayar tagihan ini, itu, bayar cicilan rumah, mobil, hobi gitu. Kalaupun ada duit sisa, pinginnya ya liburan gitu, seneng-seneng, jalan-jalan, YOLO gitu. Ya hasilnya ya nggak ada sisa yang buat dialokasikan nantinya. Oke, terus gimana sih cara kita mempersiapkannya? Selanjutnya, kalau kita mempersiapkan dana pendidikan, yang pertama dilihat dulu, lihat anak kita nih. Anak kita umur berapa sekarang? Cek nih, misalkan sekarang punya anak umur 1 tahun. Berarti nanti mau masuk SD kan sekarang umur 7 tahun yang mulai masuk. Berarti butuh 6 tahun lagi. Untuk SMP nanti butuh 12 tahun lagi, SMA 15 tahun lagi. Kalau kita lihat, wah masih jauh nih, masih panjang. Masih pikirannya entar-entar aja deh. Wah, itu bisa bahaya. Kenapa bahaya? Nanti di slide-slide berikutnya ada. Oke, setelah kita tahu nih waktu yang dibutuhkan sampai si anak mau masuk sekolah, next-nya boleh. Kita tentukan juga sekolah mana yang mau dituju. Kita lihat banyak pertimbangan ya kalau mau milih sekolah, misalkan mau yang lokasinya dekat rumah, biar nggak ngongkos gitu. Atau juga lihat lingkungan sekitar tuh sering tawuran apa enggak gitu, lingkungannya buruk apa enggak sosialnya. Terus, kita lihat lagi fasilitas di sekolah itu lengkap apa enggak ya, ada sarana olahraga kah, ada kesenian, ada tempat ibadah gitu. Terus kurikulumnya udah yang best of the best belum ya, gitu. Udah ngacu ke standar internasional atau enggak, biasanya itu yang jadi pertimbangan juga. Terus, nah kualitas pengajarnya itu bagus apa enggak gitu, itu yang mesti dicek infonya. Cari tahunya gimana ya? Gampang, sekarang tuh kita lewat jalan aja ada brosurnya gitu gitu, banyak ditawarin brosur. Atau kalau kita niat gitu, kita googling, cari-cari sendiri info, sekarang internet udah canggih banget, udah informasi mana aja bisa dapat. Contoh juga Inplace ini kan ada akun IG-nya ya Pak Valen ya.
Atau bisa juga datang langsung ke sekolahnya buat survei, lihat tempatnya kayak apa, bagus apa enggak gitu. Lihat sarana prasarananya menunjang apa enggak. Oke, selanjutnya. Nah, kita udah tahu nih waktu sama biayanya. Sekarang kita kombinasikan berapa sih yang kita butuhkan pas saat nanti sang anak masuk ke sekolah. Misalkan nih uang masuk SD tahun 2021 sekarang 26 juta. Terus kita pakai contoh yang tadi aja, misalkan punya anak umur 1 tahun, berarti masuk SD-nya itu 6 tahun lagi pas dia ulang tahun ke-7. Kita asumsikan kalau tiap tahun biaya sekolah tuh selalu naik 10%. Rata-rata segitu ya tiap tahun. Nah, yang tadinya 26 juta, 6 tahun lagi tuh jadi 46 juta. Karena tiap tahun tuh naik 10%. Tahun tahun sekarang 26 juta, tahun keduanya itu bisa 29 juta, tahun berikutnya bisa 30-an juta, sampai tahun ke-6 46 juta. Nah, itu yang tadi efek inflasi. Inflasi itu jadi harga yang kita bayar di masa depan akan lebih tinggi. Jadi uang yang kita pegang itu sebenarnya secara nilai turun gitu. Gitu ya. Nah, itu SD. Belum lagi SMP. Misalkan masuknya sekarang 30 juta. Pas 12 tahun lagi pas masuk jadi 94 juta tuh dengan inflasi 10% selama 12 tahun. Yang SMA lebih sadis. Sekarang yang tadinya Jadi selalu 33 juta, 10% ya, Kak Ledra? ini rata-rata sih, Oh, rata-rata. rata-rata. Wow, wow. Iya, iya. Nanti bisa coba dicek ya pas Mas Andre dulu sekolah bayarannya berapa, sekarang berapa. Pasti angkanya sangat jauh berbeda ya. Kalau dulu saya ingat bayaran sekolah cuma ratusan ribu. Betul, betul. Nah gitu, ini yang efek ngerinya inflasi tuh gini. Kita juga dulu makan bakso juga murah banget kan. Sekarang bakso nggak bisa tuh 5.000. Lagunya udah nggak cocok tuh. 5.000 satu mangkok 5.000 perak udah nggak cocok. Iya benar. Heeh. Bakso cilok Banyak 5.000 Mas. banyak banget kan yang harus kita persiapkan gitu. Terus solusinya gimana ya? Lanjut, next. Nah, makanya kalau tadi ada sisa duitnya, jangan langsung dihabisin buat liburan, buat jalan-jalan. Harus kudu ditabung atau diinvestasikan. Lebih bagus lagi kalau kita ada alokasi khusus ya untuk dana pendidikan. Sekarang nih banyak instrumen keuangan yang bisa kita pilih untuk nempatin alokasi dana pendidikan untuk anak kita. Contoh di produk perbankan tuh ada deposito, kalau produk pasar modal tuh ada obligasi, ada saham, ada reksadana. Nah, nanti kita coba kenalan sama masing-masing produk secara singkat ya. Next, oke. Pertama, deposito. Bapak Ibu di sini pasti udah hampir familiar lah, ini gampang sebenarnya deposito tuh. Ini diterbitin sama bank, jangka waktunya itu relatif pendek, ada yang 3 bulan, cuma 6 bulan, 1 tahun. Cara kerjanya tuh simple. Kita taruh duit, kita taruh uang, jangan diambil-ambil lagi tuh sampai periodenya jatuh tempo. Nah, nanti banknya akan kembalikan uang kita plus bunganya. Nah, ini sederhana banget ya. Ini agak beda sama tabungan biasa. Kalau tabungan biasa kan bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau deposito itu kita komitmen sampai jangka waktu jatuh temponya. Setelah jatuh tempo baru kita bisa ambil uang kita sama bunganya. Terus berikutnya itu ada obligasi yang sebelah kanan. Ini sedikit mirip sama deposito yang tadi, sama-sama sifatnya fixed income. Obligasi ini yang nerbitin bisa negara, bisa juga korporasi atau pemerintah atau perusahaan, sorry. Kalau negara itu lebih aman karena hampir pasti itu negara nggak akan bangkrut ya. Kalau negara bangkrut ya huru-hara sana sini ntar. Kalau perusahaan tuh masih ada kemungkinan bangkrut.
bahkan perusahaan gede pun sekalipun masih ada kemungkinan bangkrut. Jangka waktunya ini bervariasi, mulai yang paling pendek tuh ada yang setahun, yang paling panjang itu lebih dari 10 tahun pun ada gitu. Terus kira-kira skemanya seperti yang ada di gambar seperti ini. Kita misalkan ya beli obligasi senilai 10 juta rupiah dengan rate kupon 10% per tahun. Jatuh temponya itu dalam 5 tahun. Maka nantinya tiap tahun kita akan terima nih 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai tahun kelima. Di tahun kelima nantinya kita akan menerima pengembalian pokok yang 10 juta tadi di awal, ya sama 1 juta yang di tahun kelima. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Nggak susah kan? Oke. Jadi tahun kelima Selanjutnya, tuh Mas ya? Tahun iya, kelima berarti balik ya? Oh, itu namanya tahun kelima obligasi. balik. Oke, Itu baik. obligasi. Oke, selanjutnya, next. Nah, ini yang lagi booming sekarang ya. Yang banyak mologi-mologoyan. Kalau itu ada Kaisang Mologi, ada Mansur Mologi, ada Belvin Mologi sekarang. Sebenarnya apa sih saham nih? Nah, kita kenalan ya sama saham. Saham itu sebenarnya merupakan bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Misalkan saya punya satu lot saham Bank BCA. Ini karena contohnya BCA ya. Berarti saya secara sah merupakan salah satu pemilik Bank BCA. Tuh. Kan Bank BCA banyak tuh. Banknya ada di mana-mana. Bangga dong kita punya bank itu. Itu bank gua tuh, Bank BCA. Nah, walaupun cuman porsinya itu cuman 0,000 sekian persen, tapi saya salah satu pemilik. Itu sah. Kalau kita pegang saham tuh kita sah sebagai pemilik. Nah, walaupun cuman sedikit, seiprit 0,00000 sekian persen, tapi saya punya hak yang sama seperti pemegang saham yang lain. Saya berhak datang ke rapat umum pemegang saham yang diadakan minimal setahun sekali. Di dalam rapat umum pemegang saham itu saya berhak mengikuti voting atau pemungutan suara dalam pengambilan keputusan perusahaan itu. Keren ya? Keren banget. BCA mau bagiin dividen nih. Saya setuju apa enggak? Setuju gitu. Saya tetap itu ngasih suara gitu. Kasih yes. Tetap ngasih input gitu untuk BCA ngambil keputusan. Itu keistimewaannya sebagai pemegang saham. Saham ini diperjualbelikan di bursa efek, bukan di pasar loak ya, bukan di OLX, bukan di Tokopedia, bukan di Bukalapak. Soalnya kemarin ada yang iklanin saham tuh jual di OLX karena saking desperate-nya nggak bisa jual. Nah, kalau perusahaan yang kita beli lagi untung atau lagi laba, kita berpotensi dapat dividen atau gampangannya tuh sharing profit ya. BCA untung berapa, kita bagi misalkan 50%, rasionya 50% lagi ditahan sebagai BCA untuk modal ekspansi ke depannya gitu. Dan satu lagi dibagi untuk pemegang sahamnya. Yang dibagikan itu ini ada yang chat ARB KF Enough. Nah, sharing profitnya dapat dividennya itu sesuai dengan lembar saham yang kita pegang. Nanti misalkan kita megangnya berapa ratus lot atau berapa lot gitu, ya, kaliin jumlah lembarnya. Nah, selain dapat dividen, kita bisa juga dapat capital gain atau selisih harga jual dan harga belinya. Misalkan kita beli di 29.000, kita jual di 35.000, selisihnya itu yang namanya capital gain. Selisihnya itu dikalikan dengan jumlah saham yang kita pegang. Nah, saham ini sebaiknya untuk investasi jangka panjang. Soalnya kalau jangka pendek tuh naik turun. Sangat-sangat fluktuatif gitu. Nah, kalau perusahaannya bagus yang kita beli, secara jangka panjang itu harga sahamnya akan naik tuh ngikutin kinerjanya. Bank BCA kan kita tahu sendiri ya, selalu untung tuh, selalu bank nomor 1 di Indonesia lah gampangannya. Selalu naik kan kinerjanya. Nah, harga sahamnya juga ngikut naik. Kita beli, misalkan
kita beli di tahun 2015 sekian, tahun 2021 udah lihat sendiri di grafik udah 30.000 gitu. Makanya tapi kalau kita belinya jangka pendek, tuh naik turun, kita jantungan tuh ngeliatin running trade ya, ngeliatin papan tuh harganya gerak-gerak gitu, jadi nggak tenang hidupnya. Gitu. Makanya kalau saham tuh lebih ke long term investment untuk jangka panjang. Nah, kalau mau investasi saham, kita harus bekali nih diri sendiri dengan pengetahuan bisnis, korporasi, sama sedikit-sedikit bisa lah analisa laporan keuangan. Jadi kita tahu nih perusahaan sebenarnya untung apa enggak sih, ini perusahaan sehat apa enggak sih, perusahaannya ini macam-macam nggak sih. Nah, kita pelajarin juga tuh semuanya. Terus kita baca semua report yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita lihat manajemennya gimana, siapa yang memimpin perusahaan itu, direksinya siapa, rekam jejaknya gimana. Nah, itu karena kita sebagai pemilik ya kita harus awasin bener nih perusahaan yang kita beli. Jangan sampai dikelola sama orang yang nggak bagus gitu, yang nggak jujur, nggak amanah gitu. Nah, selama ini tuh saham sering dibilang risikonya tuh tinggi banget. Ya, risiko yang tinggi itu karena muncul dari ketidaktahuan kita, karena kita belum belajar lebih dalam. Tuh. Oke, selanjutnya. Slide ini tentang reksadana. Misalkan Bapak Ibu nih ragu nih untuk investasi sendiri, bingung nih, kalau beli saham nanti takut salah nih, takut yang tadi saya bilang karena nggak tahu apa yang harus dibeli, nanti asal beli jadi rugi gitu. Nah, ini solusinya, bisa gunakan produk reksadana. Reksadana nih ibaratnya kita patungan nih sama orang lain gitu, sama teman-teman yang lain. Patungan kita serahin duit kita ke perusahaan namanya perusahaan manajemen investasi. Di dalam manajemen investasi itu ada manajer investasi yang profesional, dia yang kelola tuh uang yang kita taruh. Nanti dia yang kelola, dia yang taruh di instrumen mana aja yang sesuai keahlian mereka, dia yang analisis, dia tempatin alokasinya. Mau di saham, di obligasi, ataupun di pasar uang. Nah, manajer investasi ini isinya orang-orang yang sangat yang profesional, yang punya pengalaman cukup lama di pasar modal, jadi kita nggak usah pilih lagi, nggak usah pusing lagi milih saham apa yang mau kita beli. Jadi lebih apa ya, kita kayak beli kepercayaan gitu ya. Kita percaya sama ini perusahaan manajemen investasi ini untuk kelola dana kita. Reksadana sendiri dapat dipilih berdasarkan jenisnya. Jadi jenisnya tuh ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham ataupun campuran. Ini berdasarkan underlying asetnya. Jadi kalau reksadana pasar uang itu minimal 80% instrumennya deposito. Kalau reksadana pendapatan tetap minimal 80% tuh di obligasi. Reksadana saham minimal 80% di saham. Ada juga yang mix atau kombinasi di reksadana campuran. Oke, ini instrumennya. Nanti setelah ini saya akan show gimana kita manfaatkan tools-tools ini untuk mempersiapkan dana pendidikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di sini dulu, Mas Andre. Oke, oh kita jeda bentar. Baik, Bapak Ibu dan teman-temanku semua, wah masih semangat ya sekali lagi. Coba kayak pengen tahu semangatnya, coba kita reaction dulu, kita tepuk tangan bersama-sama. Semuanya nih teman-temanku. Walaupun nggak ada gambarnya tapi masih semua tepuk tangannya. Ini ada 20, tadi ada 26 partisipan. Wah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Coba Bang Jonathan Wit boleh on kamera kalau ada. Wih, Angel juga, Mbak Angel. Monggo, kita mau kenalan sebentar sebelum ada suatu hal. Baik,
Mas Kaladra, jadi Mas Ladra ya. Kaladra, thank you banget. Ada beberapa tadi di term pertama ya, di segmen pertama tadi. Wah, itu Bang Jo. Wih, keren. Mantap rambutnya. Terima kasih Bang Jo. Wih, keren. Mantap Bang Jo nih. Mantap nih, seniman banget nih wajahnya nih, canggih-canggih. Oh, satu keluarga loh Kak Ledra. Kuliahnya. Wih, canggih. Thank you Bang Jo. Wah, wajahnya artis banget ya. Mirip kayak itu apa sih namanya? Apa tuh Kak Ledra? Aduh, siapa yang suaminya Amanda Namanopo tuh ya? Enggak ya? Oke. Teman-teman terima kasih. Tadi Kak Laedra sudah menyampaikan di segmen pertama. Pentingnya sebuah kebutuhan rumah tangga dan sekaligus bisa menempatkan keuangan ke ranah dana pendidikan. Catatan saya adalah dana itu akan terjadi yang disebut dengan terjadinya apa kan mereka tadi Kak? Inflasi. Inflasi. Ya. Karena terjadinya inflasi 10% pada umumnya fluktuatif, bisa naik bisa turun, tapi pada umumnya kita ambil term yang menengah gitu ya, atau rata-rata 10% itu cukup lumayan signifikan, itu ngeri juga ya Kak ya. 10 tahun atau 5 tahun ke depan tuh ngeri banget. Nah, dan tadi Kak Ladra juga menyajikan beberapa saham, lalu tadi reksadana dan akhirnya juga deposito sebagai salah satu cara untuk alternatif menyiasati itu. Nah, ada pertanyaan Kak Ledra di chat. Wah, ini dia nih. Dari Kakak Vineta DJ. Wah, bagaimana jika contohnya suatu keluarga muda, mereka hanya mampu menabung secara konvensional, Kak. Caranya memprosentasi biaya pendidikan di antara berbagai kebutuhan harian atau bulanan, bagaimana kita dapat mengatur pembagiannya, Kak? Artinya, boro-boro masuk ke deposito, Kak. Artinya ya, tapi intinya ini kita boro-boro masuk deposito, tapi bagaimana cara konvensional, Kak? Berapa persen mengalokasikan supaya bisa semua kebagian? Silakan Kak Ledra. Oke, kalau berapa banyak yang dialokasikan nanti kita akan simulasi langsung. Kita akan lihat tabel Excel sederhana. Saya coba bikin tadi. Itu bisa bantu jawab nanti sekalian. Oh, ada simulasi ya Kak ya? Ya. Oh, mantap. Oke. Kakak Vineta DJ. Wah, ini pertanyaannya bagus. Nanti kita akan simulasi bersama-sama ya teman-teman ya. Makanya tetap setia menunggu dan sampai dengan akhir program ini. Ada pertanyaan lain selain Kakak Vineta? Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke segmen kedua nih. Segmen pertama wajib ada yang bertanya nih. Wah. Kak Maksi monggo kalau ada mau pertanyaan Kak Maksi. Kayaknya ada mau bertanya. Kamu. Ada Kak Max itu sudah di chat. Baik. Kak Maksi nih Kak Ledra. Menurut Kak Ledra, bentuk investasi apa yang stabil bagi pemula? Sebab saya sangat awam dalam dunia investasi, Kak. Seperti reksadana dan lain-lain. Masih ada kekhawatiran dan berbagai macam pertimbangan, Kak. Boleh Kak, Kakak jawab dulu nih kepada Kakak Max. Untuk pertanyaan ini, jadi kalau investasi yang aman itu paling aman deposito. Deposito kan tadi termnya pendek dan rate-nya itu relatif pasti ya. Semua investasi pada dasarnya ada risiko, tapi kita bisa milih yang risikonya terendah dan kita bisa pertama harus kenalin dulu profil risiko masing-masing itu seperti apa. Kalau kita deg-degan nih kalau ngelihat aset kita turun dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan gitu, jangan pilih aset yang berisiko seperti saham. Tapi kita pilih yang lebih ke fixed income kayak deposito dan obligasi. Tadi pada slide saya udah sajikan. Kalau deposito itu kita taruh duit tempo 3 bulan, 6 bulan atau setahun, itu duitnya balik plus bunga. Dan itu hampir nggak ada risiko kecuali banknya kenapa-napa ya, kecuali banknya bangkrut. Begitu juga sama obligasi. Obligasi juga tadi kita taruh dana, misalkan tadi 10 juta kalau yang di ilustrasi saya, misalkan kita belinya yang 5 tahun gitu, itu bisa macam-macam sistemnya, bisa ada yang pendek setahun atau 3 tahun atau 5 tahun, nanti tinggal dipilih aja sesuai preferensinya. Itu setiap
periodenya kita dapat, kalau di obligasi istilahnya kupon tadi ya, yang sejuta setiap tahun itu, terus duitnya balik. Nah itu menurut saya juga itu aman, karena itu udah relatif pasti, namanya juga fixed income ya, fix kan lebih tetap ya. Nah, dua aset itu, lebih 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 pasti. Terus, tapi kalau obligasi biasanya nominalnya gede, jumlah minimal pembeliannya tuh gede. Nah, makanya ada yang reksadana tadi. Reksadana ini yang nominal gede-gede itu bisa dipecah lagi sama mereka jadi unit penyertaan. Jadi mereka bisa, memecah yang tadi misalkan minimal pembelian tuh 50 juta, mereka bisa pecah jadi unit yang terkecil. Bahkan sekarang reksadana tuh yang 100 ribuan ada, gitu. Nah itu, eee, bisa dipilih. Jadi kalau yang, bisa di-ranking dari yang paling aman ke paling yang berisiko itu deposito, obligasi, saham, terus nanti reksadana tinggal pilih aja yang underlying asetnya apa. Kalau mau pilih yang aman ya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, karena 80% itu ditempatkan di deposito atau obligasi. Kalau mau yang, eee, resikonya tinggi tapi menjanjikan, bukan menjanjikan ya, tapi potensi mendapatkan gain yang tinggi, ya pilih yang saham gitu yang lebih beresiko. Karena tadi kalau saham harusnya juga dipegangnya jangka panjang. Kalau jangka panjang tuh hampir nggak ada resikonya, tapi kalau jangka pendek itu yang sangat berfluktuatif, gitu sih. Ini juga Oh, menjawab sekalian Kak Suke ya tadi ya? iya, Ada juga pertanyaan Kak Suke. Kak Suke, benar-benar Kak Suke. Oke, Kak Max. Jadi berarti recommended-nya adalah yang pertama tadi deposito Kak Max dan Kak Suke. Yang kedua, catatan saya tadi Kak Ladra bilang adalah reksadana ya, Kak ya? Kalau dari aset, instrumennya langsung, Heeh. deposito, obligasi, saham, itu Oh, urutan-urutannya. betul Tapi urutan. kalau obligasi itu biasanya nominal pembeliannya tuh tinggi tuh minimal pembeliannya, Berapa tuh Pak, Kak? eee, Biasanya Kakak berapa Kak kalau biasanya obligasi? mungkin sekarang ada yang 10 juta ya. Minimal Dulu itu tuh Kak? dulu tuh bahkan Oh. ada yang minimal 50 juta gitu. Nah, Mhm. sekarang tuh ada yang 10 juta untuk, bisa menjangkau lebih ke retail-retail, tapi itu juga masih cukup tinggi kalau bagi beberapa orang kan. Nah, Iya 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 iya. melalui reksadana itu bisa diakomodir tuh. Jadi reksadana ini aset-aset yang gede-gede itu dipecah-pecah-pecah, dijual lagi, diketeng lah kalau gampangannya ya istilahnya, Iya iya iya. Oke Kak gitu. Ledra. Itu pertanyaan dari Kak Max dan Kak Suke langsung dijawab loh, keren banget. Nah, ini memang nih Indonesia Life School atau In Life School ini ya, menyelenggarakan ini memang lagi hangat Kak ceritanya. Hangat banget tuh kan. Wah, dalam waktu sekitar 2 bulan ini, orang-orang milenial seperti kita ini lagi sangat hot-hotnya dengan saham. Wah, lagi hot-hotnya. Bahkan orang minjem duit untuk saham. Wah Makanya itu kita hari ini bahaya mau itu. membahas itu. Kita ingin membahas itu supaya masyarakat dan orang-orang milenial terutama yang udah punya anak juga harus lebih mengerti. Maka Indonesia Life School, In Life School menyelenggarakan ini bersama dengan Finance Logi. Wah, nah ada Gita Kak. Ada Kak Gita Kak yang bertanya begini, Mas Ledra, mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan tawaran investasi pendidikan. Baik itu lewat asuransi pendidikan atau asuransi-asuransi yang berbentuk proyeksi pendidikan lainnya. Bagaimana menurut Mas Ledra proyeksi tentang hal ini? Silakan Kak. Oke, kalau asuransi itu prinsipnya proteksi ya. Jadi sebenarnya jualan mereka sebenarnya itu proteksi. Kayak asuransi jiwa berarti proteksi terhadap, eee, risiko orang itu meninggal. Nah, ketika orang itu meninggal, eee, uang yang biasanya dihasilkan oleh, eee, yang meninggal sebagai pencari nafkah utama, itu yang diganti sama perusahaan asuransi. Nah, begitu juga kayak asuransi kesehatan ya, risiko sakit, itu yang akan diganti biaya kesehatannya, biaya rumah sakit, biaya pengobatan. Kalau tapi kadang perusahaan asuransi itu mengkombinasikan antara, proteksi dan investasi.
ini yang disebut unit link. Asuransi pendidikan itu salah satu unit link. Jadi dia ada porsi proteksinya, ada porsi investasinya. Ya, tentu saja kalau program yang kombinasi yang bukan core-nya, pasti hasilnya itu nggak akan optimal. Jadi karena perusahaan asuransi ini core-nya adalah untuk proteksi, hasil investasinya ini nggak bakal seoptimal kalau misalkan kita yang core-nya untuk investasi itu sendiri. Kurang lebih gitu sih, Mas Andre. Oh, Mbak baik. Gita. Berarti kalau linknya bukan core-nya itu ya, Mas ya? Kak Ledra, Iya, kalau memang dia bukan core-nya sebagai investasi pendidikan, biasanya hasilnya nggak optimal, gitu ya? iya, karena asuransi kan pada Oh, dasarnya untuk proteksi gitu. Kalau iya, mau iya, iya. kalau mau pure proteksi ya beli asuransi, kalau mau pure investasi ya beli produk investasi. Nah, kalau pendidikan Sesimpel apa itu tuh, Mas, yang harusnya. lebih tepatnya? Proteksi atau investasi? Ya investasi tadi yang seperti saya Investasi ya? sampaikan Wah, di slide tadi kan ada macamnya tuh, ada iya, 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 obligasi, iya. ada deposito, ada saham Baik, gitu. baik. Jadi jawabannya konkret ya teman-temanku semua, Mas Max dan Kasuke, berarti memang investasi, bukan proteksi. Wih. Tapi Mas Max, proteksi juga penting penting? ya kalau Penting? Oh, penting baik, juga. baik. Penting tapi Penting. sebaiknya dibeli terpisah. Asuransi beli sendiri Oh, yang terpisah gitu, yang pure asuransi. Investasi ya kita ada produknya sendiri gitu. Jangan digabung-gabung. oh, jangan digabung-gabung. Jadi ada produknya masing-masing. Nah, Oke, paham Kak, saya ya. paham. Saya sendiri baru paham nih berarti ya. Thank you banget, Mas Kaledra. Thank you banget. Sebelum saya masuk ke segmen kedua, di sini ada Kapita juga nih. Udah telanjur beli emas kayaknya. Kapita mana ya Kapita? Bolehkah Kapita di on the spot, on the spot, di apa namanya? Di mana? Boleh kalian di spotlight mungkin Kak siapa nih? Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Kapita? Boleh Kak Kapita? Halo, hadir Kapita. Hadir. Halo Kak Kapita, coba saya lihat wajahnya Hai. nih. Hai, hai, hai. Wah seru nih Wak, suaranya nih. Kapita sudah telanjur beli emas setengah kilo ya kayaknya ya. Iya, Mas, udah ditimbang itu 1/2 kilo. Aduh, luar Itu biasa. gimana resikonya ke depan? Iya, gimana katanya resikonya ke depan nih, Iya. benar-benar. Oke, Kak Ledra, ini ada Kapita nih, udah beli setengah kilo emas katanya. Oh, Juragan emas. canggih Juragan. memang nih, meri juga Iya. ya canggih. Nah, gimana Kak Ledra nih, kalau udah telanjur beli emas, Oke. apakah ada resikonya gitu ya? Apalagi setengah kilo lagi belinya banyak amat. Ya. Jadi kalau harga-harga kayak komoditas gitu, emas, perak atau apapun gitu, itu kan kayak hukum ekonomi aja ya. Belinya itu ada pembeli, ada penjual, ada supply, ada demand. Jadi semakin banyak demand-nya, semakin tinggi harganya. Semakin banyak yang supply, semakin jatuh harganya. Dan karakternya emas ini mungkin teman-teman di sini sadari kalau misalkan harga emas naiknya pada saat mau krisis, ya nggak? Jadi kalau pas krisis gitu, pas mau apalagi pas awal-awal corona kemarin harga emas tuh tinggi-tingginya tuh, hampir sejuta kali ya 1 gramnya ya. Nah, jadi orang tuh menganggap emas tuh aset yang paling aman. Ada istilahnya safe haven gitu. Karena dianggap paling aman, makin diburu pada saat krisis. Nah, jadi kalau orang yang megang emas, harapannya semoga negara ini krisis terus, ya Tuhan. Semoga nggak pulih-pulih nanti ekonominya supaya emasnya tetap naik. Nah, gitu. Jadi risikonya itu kalau misalkan nanti ekonomi kembali pulih, kembali lagi jalan lagi roda produksinya, PDB-nya Indonesia tumbuh lagi, harga emas akan cenderung turun gitu. Itu udah tahun ke tahun pakemnya gitu. Jadi kalau um, emas, dolar gitu, pada saat mau krisis harganya pasti naik. Tapi kalau kita lagi fine-fine aja, lagi ekonominya lagi bagus, itu pasti turun harganya gitu. Jadi kalau misalkan udah telanjur beli, ya nggak apa-apa juga dipegang untuk pegangan gitu.
atau bisa dijual sebagian, kita tempatkan ke instrumen-instrumen lain gitu. Oke, berarti aman ya, aman tetapi memang tadi itu ya, apa namanya, investasinya gitu ya. Investasinya adalah sangat tergantung dengan, ya tadi ya saya simpelkan sangat tergantung dengan kondisi Kondisi negara. ekonomi. Tadi apa, ada supply dan Demand. demand, Kak. Heeh. Wah, gimana Kakak, Kapita, apakah Masnya mau dibagikan di sini? Karena Boleh, berkaitan Mas. Boleh. Ini aja kasih alamatnya nanti saya kirim via GoSend ya. puji Tuhan, alhamdulillah, gosen. Gimana Terima Kak kasih. Pita? Kurang Terima lebih kasih. jawaban dari Kak Iya, Ledra sudah bisa mendapatkan insight? sangat dapat. Jadi tadi kan disarankan mungkin sebagian bisa dilepas dulu untuk ditempatkan di obligasi ataupun saham ya. Seperti itu ya Mas Reda ya. Gitu ya, baik, Nanti baik, baik. terima kasih banyak untuk insight-nya. Seperti itu. Sama-sama, Bu. Oke. Baik. Kak Pita, kalau memang ada waktu nih, misalkan 3 bulan ke depan nih, ya kan masih banyak nih. Kira-kira memang mau mencoba dikaitkan ke investasi yang tadi, apa namanya tadi, instrumen lain gitu, istilahnya Kak Ledra tadi, mau ya mencoba ya kira-kira? Iya, mungkin ke reksadana mungkin yang lebih aman karena kalau bermain di saham kan kita deg-degan ya. Dan Deg-degan butuh memang ya. waktu fokus Betul. untuk jual belinya. Nah, Hmm. artinya reksadana jauh lebih bisa tidur ya, seperti itu. Bisa tidur ya? Berarti kalau orang yang punya saham nggak bisa tidur gitu? Iya, coba aja, Oh Mas gitu ya? Mas Andre. Sebenarnya ini sih, Gimana Kak itu Ledra? mau saya luruskan ya. Jadi kalau Heeh. tadi sempat saya singgung, megang investasi saham tuh idealnya tuh jangka panjang. Jadi kita pegang itu untuk jangan langsung dijual, kita pegang untuk bertahun-tahun kemudian. Jadi kita nggak akan terpengaruh dengan pergerakan harga harian. Mau naik, turun, besoknya minggu depan mau naik lagi, mau turun lagi, kita bodo amat karena kita percaya kalau fundamental perusahaannya itu bagus, yang kita udah filter perusahaannya, kita udah pilih perusahaan yang terbaik, kita udah cek secara kualitatif atau kuantitatif, lihat manajemennya gimana, lihat bisnisnya gimana, harusnya kita bisa tenang kalau pegang saham itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, gitu. Kayak contoh tadi yang saya tampilkan di slide itu Bank BCA, itu bank yang terbaik di Indonesia. Itu kalau kita beli 5 tahun yang lalu, kita niat jual di tahun sekarang, ya udah kita merem aja selama 5 tahun itu. Kita nggak perhatiin besok harganya bakal naik atau turun karena kita niatnya jual di tahun kelima gitu. Dan harganya terbukti udah naik berpuluh-puluh persen dari harga tahun 2015. Mantap. Terima kasih Kak Ledra. Wah, ini kayaknya kalau saya amati nih Kak Ledra berarti ada saham di BCA nih kayak. Oke ya. Oke lah baik. Terima kasih Kak Ledra. Nah ini sebelum kita masuk ke segmen kedua semakin seru kayaknya. Ini ada anak muda nih Kak Ledra, dia juga mau menikah dia. Di akhir-akhir waktu dekat ini dia mau menikah lagi persiapan pernikahan kayaknya. Ada Kak Rumende ini namanya Rumende ini. Orang yang terkenal ini. Mas, bagaimana terkait investasi yang akan tren ke depan? Cryptocurrency, bagaimana pandangan Mas Lidra terkait soal tadi? Oke. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Ya. Ya. Kalau bagi saya investasi itu harus ada basisnya, harus ada landasannya. Kayak saham itu landasannya adalah perusahaan itu sendiri. Dia punya bisnis, punya produksi, punya barang yang dijual, dan itu menghasilkan keuntungan yang diakumulasikan dari tahun ke tahun. Kalau saham begitu. Kalau obligasi itu juga surat utang, itu dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Kalau pemerintah itu buat pembangunan, buat bangun infrastruktur, buat bangun tol, bandara, pelabuhan segala macam untuk membangun Indonesia lebih baik. Kalau perusahaan itu bisa untuk meningkatkan kapasitas perusahaannya supaya bisa produksi lebih besar lagi, bisnisnya bisa lebih besar lagi, sehingga keuntungan yang dihasilkan pun semakin besar. Dan itu ada landasannya berarti kan.
Begitu juga deposito. Deposito juga kan dapat dana dari nasabah, terus disalurkan sebagai kredit. Kreditnya bisa ke mikro, bisa ke pengusaha kecil, mikro menengah, bisa juga ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan begitu kreditnya itu menghasilkan membayar bunga kepada bank, bank lalu membayar lagi ke nasabahnya. Selalu ada underlying asetnya, ada underlying bisnisnya. Tapi kalau cryptocurrency kayak Bitcoin, bla 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 coin itu saya belum tahu underlying asetnya itu apa gitu. Jadi saya nggak bisa sebut itu investasi. Jadi kita nggak ngerti apa yang melandasi harga cryptocurrency itu naik atau turun gitu. Kalau saham begitu perusahaannya kinerjanya baik dari tahun ke tahun, terus kita bandingin tahun depannya diharapkan naik lagi, itu harga sahamnya cenderung naik karena orang rebut-rebutan beli gitu. Orang tahu nih prospek perusahaannya itu bagus, jadi orang tuh rebutan beli, itu yang bikin harganya naik. Itu ada story-nya. Tapi kalau cryptocurrency ya saya nggak tahu ini yang bikin naik turun apa, cuman kayak supply demand aja gitu. Jadi orang beli kita ikut-ikutan gitu, beli, terus orang jual kita panik jual dalam keadaan rugi. Jadi nggak ada basisnya. Lebih sifatnya spekulatif jadinya. Lebih berbahaya kah gitu Kalendra? Jadi bukan investasi sih, kayak judi jadinya, kayak spekulasi. Oh. Saham pun kalau jangka pendek juga kayak gitu, jadi kayak cenderung judi gitu. Kita nggak tahu apa yang bikin naik turun. Tapi kalau kita pelajari bisnisnya, pelajari perusahaannya, fundamental perusahaannya, itu investasi. Kita tahu prospek perusahaan itu kayak apa. Tapi kalau beli saham cuman ngarepin naik jangka pendek, semoga yang kita beli ini besok naik 20% gitu. Tapi nggak tahu kenapa sih ini harganya bisa naik. Ya itu kan kita nebak-nebak buah manggis doang ya jadinya. Oke, Nggak mantap. ada bedanya kayak judi bola gitu. Jadi sarannya Mas Kalendra ini, sarannya Kalendra untuk cryptocurrency itu apa caranya? Pelajari atau bagaimana? Kalau percaya itu investasi, mungkin bisa dicari tahu apa yang jadi basis bisnisnya tuh apa cryptocurrency. Tapi kalau kita nggak paham sama sekali ya mending skip aja gitu. Banyak investasi yang lebih jelas. Daripada ya model-model cryptocurrency gitu ya. Iya. Oke, baik. Gitu Karyan, Kak Rumende. Wah, ini Kak Rumende ini. Halo Kak Rumende. Oke, sekarang ada Kak Max nih terakhir ini ya sebelum masuk ke segmen 2 pas jam 8:05. Kak Max boleh dibacakan Kak Max atau Kak Max saya pengen dengar suaranya Kak Max. Maximiliano Leonardo. Wah, ayo Kak Max, monggo Kak Max. Ini ada pertanyaan sangat menarik nih. Baik ya. Asik. Silakan Kak Max. Menarik ya pembicaraan malam hari ini mengenai investasi, kemudian juga saya mau bertanya ya kepada Kak Laidra. Bentar, saya lihat pertanyaan. Nah, saat ini kan banyak sekali aplikasi investasi online ya. Saya juga kadang kalau buka YouTube banyak sekali informasi platformnya. Nah, kemudian juga menawarkan berbagai macam kemudahan secara cepat dan praktis. Namun kan juga tak jarang ini juga menjadi celah ya bagi ya berbagai macam resiko dan juga kerugian. Bagaimana menurut Kak Laidra sendiri? Begitu, terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan Kak Laidra. Oke. Pertama, investasi itu selalu ada dua sisi, risiko dan potensi keuntungan. Nggak ada investasi yang sama sekali bebas risiko. Jadi kalau ada yang nawarin, ini investasinya bebas risiko, untungnya paling gede, wah itu udah pasti bohong. Udah pasti, karena kalau misalkan itu benar, pasti dia udah gadai semua hartanya dimasukin di situ. Dan sekarang tuh kalau kita lihat banyak aplikasi itu, kita mesti cek yang ditawarkan apa. Kalau di YouTube tuh saya sering lihat tuh Binomo gitu ya, atau ya macam-macam lah yang
sifatnya tuh mirip kayak yang tadi cryptocurrency, yang harganya naik turun, tapi kita nggak tahu itu yang bikin ceritanya naik turun tuh apa gitu. Jadi bagi saya itu bukan investasi, itu spekulasi. Itu lebih mirip judi, kita nebak-nebak doang naik tuh atau turun. Tapi kalau kita investasi tadi kayak di saham, kita udah lakukan PR kita analisis perusahaannya, kita yakini ini perusahaannya punya prospek, perusahaannya bagus, kita pakai sendiri produknya. Nah, itu baru itu namanya investasi karena kita ada dasar analisanya. Kalau yang cryptocurrency gitu-gitu saya masih belum tahu apa yang bikin dia naik turun gitu. Terus banyak aplikasi itu kita harus cek apakah dia tadi yang ditawarkan apa, terus izinnya gimana, dia udah terdaftar di OJK atau enggak. Kadang ada juga yang cuman nyuplik doang nih logo OJK ditaruh di situ. Nah, kita juga mesti hati-hati itu. Mesti diteliti benar-benar. Karena yang kita taruh nih duit ya, kita udah capek-capek kerja, udah nyisihin biar harapannya bisa berkembang. Sayang aja kalau kita salah masuk ke investasi yang bodong gitu, duitnya hilang, itu sayang banget. Mendingan kita hati-hati sekali di awal gitu, daripada nanti kenapa-napa. Mendingan kita investasi yang jelas-jelas aja, yang instrumennya pada dasarnya itu-itu aja kok, cuman obligasi, saham, itu eh, udah berpuluh-puluh tahun itu instrumennya itu. Sama reksadana ya, reksadana juga udah puluhan tahun yang lalu. Udah proven, udah banyak cerita orang yang sukses dari situ. Cerita yang benar ya, itu bukan cerita yang dibuat-buat oleh marketing-marketing itu. Nah, itu bisa dijadikan referensi gitu. Sekian Mas Max, gimana kalau kurang jelas? Mantap. Oke. Baik, terima kasih Kak Laidra. Mantap. Jelas banget itu kayaknya, saya nggak usah menyimpulkan itu ya. Sangat jelas ya kan. Harus hati-hati. Be careful Mas Max. Nah, baik. Sebelum saya masuk ke segmen kedua, ini seru segmen kedua sebenarnya. Terlanjur nih. Maksudnya ada Mas Tarmudi. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk masuk ke segmen kedua. Kak, kalau jangka panjang bisa cari emiten yang bagi dividennya besar ya Kak Ledra? Saya kurang paham gimana. Kalau jangka panjang, gimana Oke. ada Kak Mas Tarmudi di sini? Saya kurang paham nih. Kalau jangka panjang bisa cari emiten yang bagi dividennya besar nggak? Gitu kali ya kata-katanya. Udah mulai Iya, paham. Silakan Kak. ini yang dimaksud investasi saham nih, Kak Andre. Jadi tadi kalau di saham itu kita bisa dapat dividen sebagai profit sharing perusahaan itu, bisa dapat capital gain kalau kita sahamnya jual dengan lebih mahal dari yang kita beli gitu. Nah, eh, kalau bisnis tuh emang idealnya kalau kita bisnis yang bukan saham ya, bisnis konvensional, punya warung gitu, misalkan kita patungan bikin warung, bikin Starbucks gitu, itu profit sharing. Kita dapat profit sharing tiap bulan atau tiap tahun gitu sesuai yang diperjanjikan. Nah itu gampangnya itu dividen. Jadi Starbucks-nya untung berapa, itu yang dibagikan sesuai kesepakatan. Kita bagi 50-50 ya, 50% buat lo, 50% buat gua gitu. Nah itu yang disebut dividen. Nah kalau perusahaan makin bagus, makin berkembang, misalkan Starbucks-nya buka cabang di tempat lain, cabangnya dari 2 bisa ke 5, bisa ke 10, itu makin gede lagi. Nah, kalau di saham bisa begitu, itu yang disebut dividen. Terus di saham ini juga kalau kita mau investasi yang benar ya kita ngarepinnya passive income. Jadi ya udah kita taruh duit di saham yang dividennya gede, tiap tahun kita dapat dividen tanpa perlu transaksi jual beli gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja tiap tahun misalkan perusahaan itu untung, dia bisa bagi dividen berapa yang bisa dibagikan untuk si investornya. Jadi kalau jangka panjang, benar kita bisa cari yang dividennya besar. Tapi tetap kita harus teliti lagi emiten apa yang mau kita cari. Emiten tuh kata lain dari perusahaan ya kalau di saham. Kalau bagi yang belum familiar, itu cuman sinonim aja.
kata lain aja gitu, emiten. Gitu Kak Andre. Oke, mantap, sangat jelas jawabannya Kak. Thank you Kak Tarmudi, gimana Mas Tarmudi dengan soal dividennya? Oh, jelas banget sih jawabannya ya, kurang lebih ya Kak. Jelas, Kak. Oh, Puas, oke, halo. puas. Jelas ya, mantap ya Kak Tarmudi ya. Iya. Terima kasih atas Makasih Kak Indra. pertanyaannya. Iya. Sama. Oke, hari ini lagi. Habis ini kita akan masuk ke segmen kedua. Itu segmen apa sih Kak? Segmennya namanya simulasi. Kita akan belajar simulasi keuangan. Tapi sebelum ke segmen kedua, kakak-kakakku semua dan teman-temanku di sini, ini ada sedikit iklan. Wah, sebenarnya adalah kakak-kakak semua ini semuanya diprakrasai ya kan oleh Indonesia Life School. Kakak-kakak bisa buka di websitenya inlife.sch.id. Wow, kamu kakak-kakak bisa buka websitenya dan juga bisa buka Instagramnya @inlifeschool. Saya cepat saja ini iklannya ya Bapak Ibu dan kakak-kakak. Nanti kapan-kapan main ke Cibubur, ini sekolahan yang baru. Dan sekolahan ini mengembangkan dari kajian-kajian pandemi dan bahkan websitenya tuh kayak e-commerce. Wow, kita bisa lihat ya. Ini website-nya kayak e-commerce, semua pembayarannya itu benar-benar kayak macam-macam platform digital. Wah, canggih banget ya. Ini saya baru satu-satunya sekolah yang pakai website yang model kayak gini kakak-kakak ya. Silakan, dan bahkan sini udah ada ya, kita sudah masuk. Nah, kita udah masuk tuh, ya kan? Itu nol karena kita masih gratis. InLife Parenting, InLife Dream, InLife Klinis kemarin tuh ya. Kita selalu mengadakan seminggu sekali setiap Rabu di sini. Kenapa masih nol? Emang kita masih gratis. Dan ini masih di dalam hal kita mau memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Nah, what is our product InLife School? Ada InLife Net, buku, seragam. Ban kalau beli pun produk kayak gini nih. Kita ada paket sentra literasi. Itu boleh orang luar boleh beli. Itu tinggal ngeklik, langsung masuk ke keranjang, besok langsung nyampe di rumah kakak-kakak. Bahkan nanti ada buku dari Finanlogi ya Kak ya. Buku Finanlogi kami juga sangat menyarankan Bapak Ibu dan teman-teman bisa beli di buku Finanlogi itu untuk anak-anak, bagaimana anak-anak bisa mengatur keuangannya. Nah, seragam TK, paket literasi ini semua pakai platform digital yang agak mirip dengan platform digital Bapak Ibu ya. Nah, makanya di bawahnya payment-nya bisa kartu kredit, bayar sekolah pakai kartu kredit loh. Ini bisa 0% bahkan ya. Kemudian kakak-kakak bisa pakai bayar di Indomaret. Intinya kita mengembangkan, pengen satu-satunya sekolah yang mengembangkan platform digital di dalam ranah-ranah pendidikan. Karena kita akan ongoing platform digital. Maka sajian Indonesia Life School saat ini kita mencoba pakai platform digital dari mulai beli seragam, beli buku, atau apapun, bahkan maaf ya, seperti pelatihan-pelatihan ini pun termasuk platform digital nantinya kalau memang sudah berbayar. Gitu kurang lebih kakak-kakak. Sekali lagi sukses untuk Indonesia Life School. Semoga semakin jaya dan semakin memberikan kebutuhan bagi masyarakat, terutama di sekitar Cibubur. Silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi inlife.sch.id. Daftarkan sekarang, banyak diskonnya. Wah, ini iklannya. Lalu yang kedua iklannya, jangan lupa mampir ke tuh kan jadi lupa kan, Finanlogi yang didirikan oleh Kakak Lidra. Silakan kunjungi, jangan lupa ya, jangan lupa follow itu penting. Nah, itu ya, jangan lupa. Saya buka nanti habis ini ya. Kita sekarang kakak-kakak kita masuk ke segmen kedua. Silakan Kak Lidra, bagaimana kita memberikan simulasi. Oke, terima kasih Kak Andre. Ini saya coba share screen ya sebentar. Sudah terlihat? Nah, sudah Kak, mantap. Oke, ini Excel sederhana. Ini sesuai yang tadi kita bicarakan di slide. Jadi di sini ada tabel. Ini bisa nanti diisi usia anak kita umur berapa misalkan. Misalkan setahun. Terus nanti di sini udah ada pada saat masuk playgroup nanti umur berapa, 4 tahun, masuk TK umur 5 tahun, masuk SD 7 tahun, dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Terus ini selisih dari umur saat masuk sama umur sekarang, ini otomatis jadi nggak perlu diisi lagi. Cukup nanti diisi yang kuning-kuning aja. Nah, yang kuning ini nanti diisi juga. Misalkan teman-teman Bapak Ibu udah survei biaya pendidikan sekolah yang dituju misalkan mau ke address gitu ke in-place school yang di Cibubur, bisa masukin di sini. Saya belum tahu harganya berapa sih, jadi ini cuman kira-kira aja ya. Kira-kira masuk playgroup tuh sekarang bayar 9 juta, TK 21 juta dan seterusnya gitu.
Nah, ini tahun ini, anggapannya tahun 2021. Karena anaknya umur setahun sekarang, jadi masuk playgroup-nya 4 tahun lagi. 3 tahun lagi, maaf. 3 tahun lagi. Jadi yang 9 juta itu naik jadi 11 juta pada saat nanti mau masuk playgroup di umur 4 tahun. Begitu juga mau masuk SD, tadi kan angkanya persis ya, 26 juta. 6 tahun lagi itu jadi 46 juta. Kak Andre nggak usah tegang. Terus nanti SMA sekarang masuknya 33 juta misalkan gitu ya. Mhm. Begitu 15 tahun lagi pas anaknya masuk SMA 137 juta dan seterusnya sampai S1. Nah, setelah kita tahu ini, terus kita ada tabel nih di bawah. Jadi ini gampangannya kita pakai reksadana aja semua. Tapi reksadananya itu underlying-nya macam-macam. Ada yang pasar uang, pendapatan tetap, campuran sama saham. Di sini saya coba simpelkan, simplifikasikan, misalkan pasar uang itu minimal setahun, saham dari saham dulu. Saham tuh minimal 7 tahun kita investasi. Jadi jangan jangka pendek, kita minimal harus 7 tahun. Terus semakin ke aman tuh semakin kecil, semakin pendek. Jadi campuran tuh 5 tahun, pendapatan tetap 3 tahun, pasar uang atau deposito itu setahun. Tapi makin aman, imbal hasilnya atau potensi keuntungannya juga makin kecil ya. Saham karena paling gede risikonya, dia imbal hasilnya juga paling besar, dia rata-rata itu 12%. Campuran itu 10% karena dia kombinasi antara pendapatan tetap dan saham. Terus pendapatan tetapnya sendiri 7%, pasar uang sendiri 3%. Nah, lalu di yang kuning ini nanti bisa dipilih aja sesuai tahun di sini. Misalkan masuk playgroup 3 tahun lagi, berarti yang cocok itu pendapatan tetap karena di sini tahun ketiganya pendapatan tetap. Terus di sini misalkan masuk SD 6 tahun lagi, minimal 5 tahun. Karena ini tahun ke-6 bisa dipilih reksadana campuran. Ini bisa di scroll ke bawah. Terus kalau yang panjang, misalkan SMP, SMA, S1, karena ini lebih dari 7 tahun, kita bisa pilih di reksadana saham semua. Nah, nanti di sini otomatis dia akan sesuai dengan tabel yang di sini. Terus kita dapatkan berapa sih yang tiap bulan kita harus sisihkan ya untuk seluruh biaya pendidikan sampai dengan S1. Jadi uang masuk awal ini kita udah persiapkan dari sekarang, kita nabungnya nih berapa nih tiap bulan. Jadi kalau untuk nabung playgroup kita nabungnya 300.000 tiap bulan. Kalau mau masuk SD kita nabungnya kurang lebih 477.000. Ini dengan catatan angkanya segini ya, tapi kalau ini kan bisa diganti sesuai dengan hasil Tapi itu hampir survei benar, Kak. Bapak Ibu. Hampir benar itu angkanya. Benar-benar hampir Benar ya? Benar. Memang betul hampir rata-rata playgroup ya kalau menengah ke atas hampir 9 jutaan benar. TK 15 ada yang 15 gitu ya. Lalu SD ya itu udah menengah ke atas memang rata-rata grade A ya. 20 sampai dengan 30 juta bahkan SD sekarang ada yang SD. SMP betul sekali. Hampir rata-rata yang grade A ya, seperti Laurentius dan lain-lain itu bahkan ada 50 juta malah SMP. Dan ini SMA malah lebih murah nih SMA nih, 32 juga harusnya hampir ada yang lebih bahkan yang kalau macam Al-Azhar gitu ya. Dan Oke. lain-lain itu cukup tinggi grade A lah pokoknya. Benar ini S1. Oh iya, betul juga. Kurang lebih ya. Jadi bisa nanti disesuaikan saja dengan apa, misalkan terlalu mahal nih, ya kita bisa cari yang budget lebih murah, misalkan budget kita belum cukup segini, setelah kita hitung nabungnya harus 2.200.000 nih tiap bulan untuk semuanya gitu. Wah, belum sanggup nih kita bisa ancang-ancang ya udah sekolahnya kita pilih yang mungkin kualitasnya nggak terlalu jauh timpang gitu, tapi harganya bisa lebih ditekan, itu bisa gitu. Misalkan
SD kita cari yang 20 juta, kan angkanya jadi makin turun kan, Turun, iya, iya, iya. gitu. Jadi pertama Berarti ya boleh itu tadi. dibagikan Kak nanti Kak. Excel-nya boleh dibagikan. Kenapa? Boleh Oh, boleh dibagikan. boleh. Oh iya, nanti Boleh. dikirim ke file ini aja Kak, file yang di bawah di chat. Di chat Boleh. kan udah bisa bagikan file ya. Barangkali Atau nanti bisa menghubungi admin Financelogi gitu. boleh, 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 boleh. Jadi Sip, sip. biar admin Financelogi yang nanti distribusikan. Siap, 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 siap. Mantap, lebih baik itu, lebih bagus, lebih bagus. Baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak di segmen kedua kakak-kakak? Ini menarik banget loh. Ini malah Mas Andre dapat ide baru nih, insight baru yang bisa diproyeksi. Nah, Mas Ledra, saya boleh bertanya ya, sebagai moderator bebas-bebas aja nih bertanya ya. Mas, itu kan total yang harus disisihkan tiap bulan 2 juta. Itu 2 juta itu artinya itu untuk dari tingkat playgroup sampai S1 gitu ya, betul ya? Iya, tapi ini Kalau baru uang ini ya, baru uang uang masuk pertama ya, kayak uang iya, pangkal uang gitu, masuk uang. pertama. Heeh. Berarti kalau anak kita cuma anak kita tuh cuma satu gitu, anak kita cuma satu gitu. Berarti cuma satu Heeh. aja berarti situ ya. Betul ya? Iya. Oh, berarti nggak Nanti sampai 2 juta dong ya? kenapa? Nggak Kalau sampai 2 anaknya juta satu, berarti ya? Mhm. kalau anaknya satu ya maksudnya gimana? Kalau misalkan satu, ini kan semua jenjangnya untuk satu anak gitu. Oh, iya, iya. Nggak, maksud saya kalau lebih dari satu berarti ini anaknya buat satu kan? Yang 2 juta Ini ini. buat satu. Maksud saya Kalau gitu maksud lebih saya. dari satu kali dua, misalnya Nah, anaknya dua, ya udah ini kali dua. itu maksud saya, Gitu. benar-benar. Maka Bapak Ibu program pemerintah betul, 2 anak cukup. Heeh. Itu maksud saya Dan Mas Hendra. Benar, benar, oke. benar, benar. Terima Dan kasih ini atas nanti kan Hah? bisa diisi ya, misalkan punya anaknya sekarang umur udah lumayan gede gitu ya. Nanti kan yang kalau udah 10 tahun dia nggak mungkin playgroup lagi kan, TK nggak mungkin lagi kan. Jadi ini kosong gitu. Tinggal fokus ke SMP, SMA, S1, Hmm, mantap juga ya. disesuaikan dengan umurnya. Kalau boleh tahu Kaledra ada berapa anaknya Kaledra? 2, 1? Saya 2 sesuai Wah, program berarti pemerintah, berarti dikali 2 nanti nih hitungannya nih. kali 2. Iya, Karena iya. saya udah belajar duluan, ya udah saya programnya 2 aja. Baik, baik. Kaledra, ini menarik simulasinya dan banyak insight yang kita dapatkan. Nah, kalau boleh tahu Kaledra, apa yang Kaledra lakukan? Sekarang kan Kaledra nih anaknya masih ada yang kecil-kecil ya, maksud saya ada yang SD Betul. gitu ya, betul ya? Dan Belum ada belum, yang masih TK, masih di TK Inplace juga, malah ya? masih TK. Oh, TK-nya di Inplay, oke. Mhm. TK-nya di Inplay. Nah, ini kan sedang mau menjaki SD, SMP, dan seterusnya ya. Nah, Kaledra ini kalau investasi pendidikan, atau yang tadi Kaledra jelaskan, kalau Kaledra sendiri mengambil langkah apa yang paling lebih sedikit menjadi hal yang lebih investasi gitu? Monggo Iya, Kaledra. ini kan semuanya juga dalam investasi. Instrumen-instrumennya juga instrumen investasi dalam bentuk reksadana gitu. Jadi untuk anak pertama saya, Vilo gitu, yang sekarang TK, saya tiap bulan itu nyisihkan sekian rupiah untuk persiapan nanti masuk SD gitu. Jadi udah saya sisihkan, udah saya alokasikan. Baik, baik, mantap lah ya. Karena Berbahagialah dia ya. masuk SD-nya udah tinggal berapa tahun lagi, kurang dari 3 tahun lagi. Jadi saya pilihnya reksadana pendapatan tetap seperti yang di simulasi ini juga sih. Berbahagia sekali ya istrinya Kaledra ya. Sangat visioner. Ada gak ibu hari ini istri Kaledra ikut gak ya? Berbahagia sekali Itu yang punya suami. jadi admin Financelogi Oh, yang hai kakak, siapa namanya boleh Kaledra? Wah, sangat bahagia sekali ya punya suami sangat visioner ke depan ya. Sebagai konsultan keuangan. Terima kasih Kaledra. Oke, ada yang pertanyaan di segmen kedua? Monggo Bapak Ibu, kita pasti punya waktu kok. Sekitar 5 sampai dengan 7 menit lagi. Monggo kakak-kakak yang lain silakan mau ada bertanya. Ini mumpung ada ahlinya nih. Wah, ahlinya secara keuangan. Monggo kakak-kakak yang lain dari simulasi yang tadi. Sangat konkret, apakah ada pertanyaan? Monggo. Nah, kalau kakak-kakak pengen mendapatkan simulasi ini silakan daftar di yang ada di chat. Klik aja, masukin datanya nanti di Finanlogi akan mengirim datanya ke email kakak atau ke nomor WA kakak.
Jadi langsung Finance Logi akan menghubungi kakak untuk memberikan data-data simulasi ini. Betul ya kakak Ledra ya? Gimana? Ada Betul, Kak. pertanyaan? Silakan. Di segmen kedua ini tentang simulasi. Luar biasa hari ini. Cepat tapi padat, luar biasa padatnya kakak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sekali lagi kakak-kakak ini adalah baru awal gitu ya. Ini baru sebagai permukaan knowledge gitu ya kakak-kakak. Insight itu ya, awal-awal insight gitu ya. Masih banyak lagi serial-serial yang lain. Nanti bersama dengan Finanlogi kita akan mengadakan kembali, tetapi ini baru kelas yang awal gitu. Masih kelas-kelas yang akan lebih advance lagi kakak-kakak. Maka silakan mau bertanya kakak-kakak, silakan masih ada waktu. Nah, masih ada waktu. Silakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya, tadi banyak banget pertanyaannya. Silakan kakak-kakak, monggo. Belum ada? Jangan-jangan shock lihat angkanya. Iya ya, sok ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih moderator nih bertanya nih. Ya udah Kak, kalau nggak ada yang bertanya kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya kurang lebih. Kakak saya mau bertanya selain tadi ya. Kakak saya mau bertanya. Nah, ini kan judulnya adalah kebutuhan rumah tangga versus pendidikan. Wah, ini ada kata versusnya yang paling menarik. Pertanyaan saya sederhana untuk merucut kita pertemuan dan pembahasan kita hari ini. Pertanyaan saya sederhana yang pertama adalah, apakah memang betul gitu ya kebutuhan rumah tangga selalu bertolak belakang dengan kebutuhan pendidikan? Nah, ini berdasarkan temanya. Silakan Kakak, apakah bertolak belakang atau malah saling mensupport atau bagaimana? Menurut Kakak Ledra, silakan Kak. Harusnya dana pendidikan itu bagian dari kebutuhan rumah tangga ya, karena anak kan bagian dari rumah tangga juga gitu. Dan kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kadang itu mirip-mirip, nyerempet-nyerempet, jadi kita susah bedain. Kita butuhnya makan gitu, tapi inginnya makan yang mewah gitu, kan beda itu sebenarnya. Nah, kadang kebutuhan dan keinginan itu harus dipisahkan dulu supaya kita bisa memilah mana yang benar-benar butuh, mana yang kita bisa tunda dan kita bisa alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan kita butuhkan di di kemudian hari seperti dana pendidikan. Ini kan kita mungkin kalau umur anaknya baru setahun ya belum terasa gede sekarang ya. Tapi nanti kalau kita tunda-tunda, semakin nunda, kita nabungnya itu makin mahal gitu. Misalkan sekarang ini anaknya umur setahun ya, kita nabungnya 2,2. Tapi kalau anaknya umur 3 tahun, nabungnya 3,4 gitu. Jadi semakin cepat kita mulai, itu semakin bagus gitu. Sehingga kalau dibilang bertolak belakang dana pendidikan ini ya bukan ya. Ini harusnya menjadi bagian dan sebagai part of kebutuhan rumah tangga. Gitu sih Kak Andre. Mantap Kakak, menarik banget ya. Tadi saya satu catatan di sebagai termnya, term core-nya, core kalimatnya atau sebut dengan tesisnya. Jadi seharusnya pendidikan itu adalah kebutuhan rumah tangga. Gitu ya. Itu paling penting tuh, term paling penting. Jadi dana pendidikan itu adalah bagian dari kebutuhan rumah tangga. Maka karena kebutuhan, maka Bapak Ibu dan teman-temanku semua berarti itu perlu di-manage yang tadi Kak Ledra bilang. Nah, ini satu lagi Kak Ledra, saya punya waktu 1 menit lagi. Baik. Kak Ledra ini ada salah satu saudara gitu ya. Saudara dekat lah. Saya pokoknya saudara lah ya. Dia mau pindah ke Amerika gitu ya. Dulu dia kerja di perusahaan besar, baru-baru maksudnya perusahaan besar sekali, gajinya mungkin bisa melampaui. Anak muda lulusan UI juga nih. Lulusan UI juga. Tapi orang ini memang menjadi suatu kunci di perusahaan. Gajinya cukup besar gitu ya. Gaji cukup besar. Bukan cukup banget ya, sangat besar lah gitu ya. Tapi sembari dia kerja, dia sembari main saham. Nah, karena dia sahamnya bisa 1 hari dia mendapatkan uang jutaan per hari dia dapat saham per jutaan. Karena memang di perusahaan itu dia memang menjadi pemain utama saham perusahaan itu, jadi dia ngerti permainannya. Sehingga dia pagi ngurusin saham perusahaan, pas pulang dia ngurusin sahamnya sendiri. Nah, akhirnya dia konsul sama saya, Mas Andre, aku mau keluar gimana ya? Soalnya intinya nih Kak, kayak intinya aku lebih baik udah pakai saham sendiri ya, karena
jutaan nih per hari saya masuk ke rekening saya daripada saya capek-capek di perusahaan itu, dia bilang gitu. Nah, ini anak muda, udah menikah juga tapi belum punya anak. Nah, kira-kira menurut Kak Ledra, pengambilan keputusan yang model seperti ini apa berbahaya atau tidak? Nah, barangkali banyak anak muda di sana begitu, itu ya. Silakan Kak Ledra, mungkin ini pertanyaan saya terakhir. Kebetulan itu pengalaman yang saya hadapi. Kalau saya mendampingi secara psikologi gitu ya, tapi dalam sudut Oke. keuangan, Kak Ledra lah menjadi posisi utama itu. Silakan Kak Ledra. Oke. Sebenarnya itu dream-nya orang-orang yang berkecimpung di keuangan ya. Jadi punya punya aset yang hasil investasinya itu bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kita mesti lihat dulu, benar nggak nih dana kelolaan kita, aset kita ini bisa memberikan hasil untuk mencukupi kebutuhan kita tanpa kita harus aktif bekerja. Kalau itu bisa terpenuhi ya silakan gitu. Kenapa enggak? Bener tadi yang kata temannya Kak Andri bilang, daripada capek-capek kerja di tempat lain, fokusnya 2, dia mikirin satu perusahaan, satu dana kelolaannya, mendingan dia fokus ngembangin asetnya dia sendiri gitu. Kalau itu bisa dijalankan dengan mulus gitu, tentunya akan sangat baik gitu. Tapi ya dia harus benar-benar memastikan bahwa kondisi dapurnya nih benar-benar aman. Jangan sampai investasi pakai uang dapur gitu istilahnya. Kalau investasi pakai uang dapur, nanti pada saat mau butuh gitu segala macam, di satu sisi hasil investasinya dalam marketnya lagi jatuh, harganya lagi turun. Jadi mau nggak mau dia terpaksa jual rugi tuh. Oh, oke. Ya, ya, karena ada kebutuhan yang mendesak di pribadinya, tapi hasil investasinya masih kurang bagus, terpaksa dia jual karena ada kebutuhan di sini. Nah, itu nggak bagus. Itu yang bikin orang jadi rugi gitu, sering loss di saham atau di investasi manapun. Nah, kalau misalkan dia udah bisa mengamankan uang dapur, ini udah aman itu untuk kebutuhan 6 bulan sampai setahun ke depan, dia udah pastikan itu aman, nggak diutak-utik. Terus hasil investasinya itu dia bisa kelola dengan tenang, wah itu hasilnya bakal top. Iya, iya. Jadi kalau misalkan di sini marketnya lagi jatuh, pas dia butuh, dia nggak panik, dia nggak otak-atik hasil investasi yang lagi jatuh ini, karena dia punya posisi aman di kebutuhan dapurnya, kebutuhan lainnya ini, gitu. Oke, mantap. Kebetulan saudara kayak ini ada ipar saya ini mau pindah ke Amerika gitu. Jadi Kak, saya dari saham tadi dia mau olah di Amerika kurang lebih. Terima kasih banyak, nanti saya kasih kekuatan pada beliau supaya tadi yang disampaikan oleh Kak Ledra. Terima kasih Kak Ledra, keren banget jawabannya. Saya menjadi insight. Kakak-kakak semua, ada 3 poin yang saya ingin katakan kepada kakak-kakak sebagai closing statement ini semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, tapi sebelum itu saya izinkan saya 3 closing statement ini ya Kak Suke ya. Kak Suke gimana? Semakin wow banget atau gimana nih Kak Suke? Apa semakin wah pengen banget nih cepet-cepet yang disampaikan oleh Kak Ledra. Gimana Kak Suke? Terima kasih Kak Ledra, terima kasih Kak Edri. Jadi dapat terbuka, saya jadi terbuka. Oh ya, jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Wah mantap ya, sama-sama nih Kak Suke. Namanya memang Suke ya, keren banget loh asli. Itu saya ingat banget sama jagung-jagung itu loh. Jagung yang manis-manis itu apa namanya Kak? Jasuke. Ah itu Jasuke. Bercanda ya Kak Suke ya, bercanda ya. Oke. Kakak-kakak, terima kasih banyak gitu ya. Saya akan closing ini semua sebelum saya mengucapkan terima kasih yang lebih dalam kepada Kak Ledra dan teman-teman semua. Izinkan saya 3 closing. Yang pertama, tidak bertolak belakang antara kebutuhan rumah tangga dengan dana pendidikan. Malah sebaliknya, dana pendidikan adalah bagian yang paling utama dalam kebutuhan rumah tangga. Catat. Wah. Yang kedua, karena itu kebutuhan rumah tangga, maka kakak-kakak bukan itu keinginan rumah tangga. Karena kebutuhan berarti sifatnya yang pokok-pokok. Maka perlu diatur ya kakak-kakak. Salah satunya adalah bagaimana uang kakak-kakak, baik itu dari gaji atau dari usaha sendiri, bisa dipikirkan secara visioner masa depan. Macam-macam alternatifnya kakak-kakak ya, bisa dari tadi, bisa obligasi, bisa investasi saham dan seterusnya yang tadi kakak Ledria jelaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan
don't be afraid. Jangan takut untuk berinvestasi, apalagi untuk anak-anak kakak-kakak atau anak atau calon istri atau akan yang akan datang, anak-anak yang akan datang. Don't be afraid. Karena ketika kita memikirkan secara visioner, percayalah kita sudah menyiapkan itu semuanya. Apapun inflasinya, tapi kalau kita sudah siapkan di masa depan, itu lebih enjoy. Gitu ya kakak-kakak, maka don't be afraid, janganlah takut. Tapi tetap harus hati-hati dan bijak investasi mana yang kakak-kakak akan pilih. Wah, canggih ya kan. Padat. Thank you banget Kak Laidra. Sekali lagi Finanslogi semoga maju terus. Wah, ini Kapita closingnya mantap kan Ri? Ya memang, makanya gue ditunjuk moderator. Gitu ya. Thank you banget kakak-kakak, Kak Laidra, thank you banget, maju terus Finansloginya. Jangan lupa daftar di apa tadi tuh, kalau meminta simulasinya isi kakak-kakak isi apa namanya sih, Google Form ya. Silakan isi, nanti datanya akan di Finanslogi dan Finanslogi akan mengirimkan sesuatu kepada kakak-kakak simulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sungkan-sungkan buka Instagramnya atau kontak langsung ke Kak Laidra gitu ya. Kak Laidra langsung kontak langsung dengan stafnya dan asistennya dan seterusnya itu ya di Finanslogi, atau kakak-kakak di kantor ya, seperti tadi Kak Max ya kan, di kantor atau segala macam. Jangan pernah sungkan-sungkan hubungi Kak Laidra atau hubungi di Instagramnya. Pasti Kak Laidra akan senang hati mengunjungi perusahaan kakak-kakak atau komunitas-komunitas kakak-kakak Bapak Ibu, supaya seperti studi ini memberikan insight kepada masyarakat luas. Begitu ya kakak-kakak. Maka kakak-kakak saya balikan kepada yang empunya InLife. Dia itu lihat topinya canggih ya. Pak Valen. Kak Valen, kurang lebih kami ucapkan terima kasih banyak ke moderator, sekali lagi atas nama moderator dan atas nama InLife School. Terima kasih Kak Laidra. Salam sehat untuk keluarga. Sehat selalu. Jangan pernah lelah menebarkan insight pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia supaya Indonesia 2045 bebas kemiskinan dan masuk dalam visioner kehidupan. Mantap. Amin. Mantap Kak Laidra. Dan semakin miriplah kita rambutnya nanti ya di sesi kedua ya. Andre rapikan rambutnya ya biar. Oke, Kak Valen, sebelum tutup silakan Kak Valen, saya serahkan sama Kak Valen. Baik, ya teman-teman, terima kasih sekali Kak Laidra, special thanks for you sudah berkenan untuk berbagi bersama orang tua, para guru, dan juga semua pemerhati yang ingin peduli pada pendidikan dan masa depan anak-anak. Saya kira pengalaman kita malam ini menjadi kerangka awal kita untuk mungkin di step berikutnya kita akan lebih spesifik membahas hal-hal yang lebih detail. Nah, silakan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dan juga Kak Laidra tentu bersedia untuk membantu dan mensupport kita, silakan. Nanti dengan InLife kita akan buka satu aktivitas bersama untuk pembelajaran bagi orang tua di kemudian waktu-waktu yang akan datang untuk bersama-sama kita betul-betul mempersiapkan dana-dana maupun juga pendidikan yang lebih baik dan berkualitas buat anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih atas nama InLife dan juga Indonesia Play School dan juga Finanslogi sudah berkenan untuk membagi, dan kami mohon untuk membuka kamera kawan-kawan, kita foto bersama ya. Ya, foto bersama, tampilkan wajah yang paling cantik, paling ganteng, dan jangan lupa tersenyum. Walaupun ayo, ini masuk arsip digital loh. Ya, Arsip kita akan tidak pernah terhapus sampai selama-lamanya. Silakan kalian Kak Gita untuk kita foto bersama. Iya, tadi ada total 27 ya, Kakak. Ya, 27 tadi. Silakan mungkin yang masih bergabung, silakan kita buka layar dan kita foto bersama. Ya, silakan senyum. Senyum yang bahagia ya. Pura-pura bahagia juga boleh kok. 1, 2, 3 action. Oke. Total 27 peserta. Memang kita targetnya adalah minimum 15, maksimal ya 30 sampai 40 Kakak. Jadi hari ini luar biasa, 27 peserta kita hari ini hadir. Terima kasih atas semuanya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Salam InLife buat kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Laidra. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih Kak Laidra. Salam buat anak-anak ya Kak ya. Salam buat keluarga Kak. Ya, salam buat adalah kunci untuk kita
Siap. Terima kasih Kak Ledra ya. Terima kasih, selamat malam semua. Salam buat keluarga Kakak, thank you. Kasuke, thank you. Kasih Kasuke. Kak Juga Ledra, nanti sertifikatnya kami kirim ya Kak, satu. ke rumah ya. Kasih ya. Ya. Oke. Thank you. Dah, kita tutup. Bye. Sampai ketemu Terima kasih. Rabu depan. Bye.